Berapa lama kita mau menikmati yang dunia tawarkan? Posisi dunia, harta dunia, dan kesenangan dunia, berapa lama kita mau menikmatinya? Itulah sebabnya pemazmur katakan dalam Mazmur 112 ayat 1, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Oke. Yang suka kepada segala perintahnya. Padahal pelajaran kita mengajak kita semua untuk memikirkan hal-hal yang apa? Memikirkan hal-hal yang di atas. Kenapa? Karena apa yang dunia tawarkan kepada kita itu adalah hal-hal yang di bumi yang tidak kekal. Ya. Jadi di pelajaran kita pada saat ini, mari kita lihat ya, apa yang menjadi fokus pemikiran kita yang berada dalam dunia ini. Apakah kita memikirkan hal-hal, memikirkan kehendak Allah atau hal di surga, atau hal yang dapat kita lihat di dunia ini. Jujur saja, yang kita dapat lihat adalah, dan kita dapat akui, bahwa kita semua memikirkan tentang hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Jujur saja, kita semua. Ya. Kenapa? Karena itulah kita inginkan dari dalam diri kita. Kita inginkan dari anak-anak kita. Kita menggunakan kata sukses. Mari kita pelajari sedikit tentang kata sukses atau sesuatu pencapaian, ya. Sesuatu pencapaian, dan ini semua dibahas ya, dibahas oleh penulis begitu banyak. Ada penulis yang rohani juga, latar belakang rohani atau apa ya, seperti Steve Harvey, dia bicara tentang sukses, dia katakan apa? Act like a success, bertindaklah seperti orang yang sukses, berpikir seperti orang yang apa? Orang yang sukses. Oh, bagus juga mungkin ya. Ada hal-hal yang harus kita pikirkan yang positif ya, dan itu yang Steve Harvey kita sudah kenal dia ini siapa. Atau Jack Canfield dia the success principle. Dia katakan prinsip kesuksesan, how to get from where you are to where you want to be. Jadi bagaimana kita pergi dari keberadaan kita saat ini untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Oke, kalau ini tujuan itu surga ya, puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Tetapi kalau kita mau jujur, yang kita mau capai, where we want to be, tempat atau situasi yang kita mau capai, umumnya itu kata sukses itu ada di dalam hal 5P, bahasa Inggrisnya P, saya bawakan kalau di Indonesianya mungkin 5K. Ya, apa itu? 5K yang menunjukkan kesuksesan yang kita ingin capai. Yang pertama ya, kekuasaan. Waduh, kalau kita bisa memiliki, kalau saya bisa menjadi ini dan itu, waduh, senang sekali. Masa cuma dari dulu kita udah terus ini. Ya, kalau bisa, waduh, saya bisa ke General Conference dan lain sebagainya. Jadi power itu sukses. Aduh, kita ada, apalagi kalau nama kita ada di buku sejarah ya, atau di batu peletakan batu di bangunan ini dan itu. Waduh, ada kekuasaan kita, itu ada power ya yang kita dapat miliki. Lalu berikutnya, posisi, kedudukan. Jadi bersama dengan posisi kita juga dapat apa? Power tersebut ya. Ada kedudukan kita dapat. Waduh, kalau saya memiliki apa? Kedudukan supaya mungkin saya tidak menjadi presiden Amerika Serikat ruang lingkup, tapi minimal saya ada posisi saya ya. Posisi saya yang dapat saya miliki. Posisi ya, kedua. Yang ketiga adalah prestige, kehormatan. Kalau saya dapat memperoleh kehormatan. Senang sekali kalau kita dihormati. Daripada kita dilecehkan, tapi kalau kita silahkan. Oh, enak sekali sepertinya. Itu enak sekali. Lalu kalau kita lihat pleasure, kesenangan. Waduh, kesenangan ya. Kalau kita dapat posisi, dapat kehormatan, maka apa yang kita mau, makanan apa, menaik pesawat dengan bisnis kelas atau first class dan lain sebagainya, kita dapat memiliki kesenangan yang dapat kita. Kesenangan itu juga dalam bentuk apa? Juga seksualitas dan lain sebagainya ya. Itulah kesuksesan ya. Kesuksesan ya. Waktu saya masih di Filipina ada seorang pengusaha di Filipina yang meminta bantuan saya untuk mentranslate ya. Waktu itu waktu masih sekolah saya cuma dapat stipend ya dari Indonesia, jadi saya harus mencari juga kerja lainnya. Jadi saya saya menerjemahkan ya. Saya menjadi penerjemah ya dari yang diminta oleh seorang pengusaha ini, pengusaha penerbitan di Filipina ya. Dia memiliki banyak teman yang boleh dibilang konglomerat ya. Jadi waktu kami di Indonesia, waktu kami sudah kembali ke Indonesia untuk melayani di Universitas Kelabat, sahabat saya ini data yang pengusaha di penerbitan ini, dia datang dengan teman-temannya konglomerat dari Filipina,
Dan sehingga di Manado dengan pesawat pribadi mereka. Wah, dengan pesawat pribadi mereka. Jadi pada saat saya bertemu dengan mereka, saya ini kok ada beberapa artis muda Filipina yang bersama-sama dengan mereka. Ada artis muda Filipina yang bersama-sama dengan rombongan ini. Saya tanya ke teman saya, apa ini teman ini siapa? Oh, dia sebutkan temannya itu adalah salah seorang yang membawa pesawat terbang pribadi itu adalah pemilik satu rumah makan terkenal di Filipina pada saat itu. Dan dia kaya sekali, memang kaya sekali. Dan dia yang dia bawa itu artis muda Filipina itu bukan istrinya, ya, bukan istri. Tapi dia bilang, wah kami lagi kami lagi jalan-jalan untuk bersenang-senang. Itulah, ya. Jadi kesuksesan itu banyak manusia yang mencari. Kalau kita dari segi manusianya, wih, enak sekali ya, dia punya pesawat pribadi, punya wanita simpanan. Itulah yang dunia cari, saudara, ya. Itulah kesenangan dunia cari. Dan berikutnya adalah prosperity, kemakmuran, ya. 5P atau 5K. 5P atau 5K. Dan kalau kita lihat 1 sampai 5 ini, ya, siapa yang pernah memilikinya? Siapa yang pernah memilikinya? Boleh kita lihat. Kita sudah pelajari, malah kita sudah sempat singgung orang ini. Raja Sulaiman, ya, Raja Salomo. Raja Salomo, dia memiliki kekuasaan, dia memiliki kedudukan, dia memiliki kehormatan, dia memiliki kesenangan, pleasure, dia memiliki gundik dan istri yang begitu banyak, saudara. Dan dia memiliki kemakmuran, tidak ada yang bisa tandingi dia. Tapi apa yang dikatakan di kitab Pengkhotbah? Segala sesuatu itu sia-sia. Segala sesuatu itu sia-sia. Mungkin ada bilang, itu kan kuno, pendeta di Alkitab itu ya, itu udah kuno. Sekarang kan zaman modern, zaman now ini berbeda dong pendeta dengan zamannya Salomo. Well, siapa bilang ya? Kita pernah mendengar orang yang kaya sekarang di Rockefeller, di New York, ada dia punya bangunannya, Rockefeller Building. Lalu ini dia katakan, I've made many millions. Saya telah membuat berbagai jutaan dolar, ya, diberikan jutaan dolar. But they have brought me no happiness. They have brought me no happiness. Saya sudah memiliki jutaan dolar. They brought me no happiness. William Vanderbilt University, atau ada keluarga paling kaya juga di New York, ya. Keluarga William Vanderbilt ini adalah salah seorang pendiri dari Vanderbilt Dynasty, seperti Kennedy Dynasty di Amerika Serikat ini, ya. Dia katakan apa? Kepedulian 200 juta, ya, cukup untuk membunuh siapa saja. Kalau ada orang mau terima 200 juta, waduh, orang itu bisa membunuh siapa saja. Tetapi dikatakan, there is no pleasure in it. Tidak ada kesenangan di dalamnya. Tidak ada kesenangan dengan 200 juta dolar, tidak ada kesenangan dengan membunuh orang lain. Tidak ada kesenangan. Tidak ada kesenangan dari 200 juta dolar, ya, atau membunuh orang lain. Anda kenal Henry Ford. Henry Ford dia adalah yang pendiri mobil Ford, ya, pendiri mobil Ford. Dia sudah kaya sekali. Dialah pemilik. Tapi coba kita dengar apa yang dia katakan Henry Ford ini. I was happier when I was doing a mechanic job. Saya lebih berbahagia bukan pada saat saya menjadi pemilik mobil Ford, tapi waktu saya menjadi mekanik biasa. Aduh, kepuasan dalam membetulkan mobil, ya. Waktu dia masih miskin dan lain sebagainya, ya. Masih miskin. Tapi dia katakan waktu saya menjadi mekanik, saya lebih berbahagia saat itu. Andrew Carnegie ini orang kaya juga di Amerika Serikat, dan dan juga banyak penulis buku bagaimana cara itu kaya dan lain sebagainya. Tapi coba lihat dengan kutipannya, dia katakan apa? Bahwa jutawan itu seldom smile. Orang-orang kaya itu jarang tersenyum menurut Andrew Carnegie. Ada kutipannya, saya sudah pernah tampilkan waktu lalu. Apa yang dikatakan oleh Elon Musk, orang yang paling kaya di dunia saat ini. Dia katakan bahwa kekayaannya dia tidak membawa orang-orang menghormati dia seperti yang dia inginkan. Orang-orang yang dapat memberikan kebahagiaan kepadanya. Tidak, saudara. Tidak. Itulah sebabnya Raja Salomo berkata dalam Pengkhotbah 12 ayat 13, akhir dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Takut akan Allah, berpegang pada perintahnya. Itu saja. Raja Salomo mula-mula dalam waktu dia menjadi raja, dia berpegang pada perintah-perintah Tuhan, memiliki kebijaksanaan dan lain sebagainya. Tapi kemudian pada saat dia ingin mengembangkan kerajaannya menjadi hebat sebesar-besarnya,
Ya, kawin dengan putri raja-raja sekitarnya supaya kerajaannya semakin membesar dan lain sebagainya, semakin kaya dia. Ujung-ujungnya sia-sia, ujung-ujungnya dia katakan apa? Kesimpulannya, takutlah akan Allah. Takutlah, berpeganglah pada perintah-perintahnya karena ini adalah kewajiban setiap orang. Berapa lama dia bisa menikmati kesenangannya, kekayaannya, kemakmurannya dan segala satu? Hanya zaman Raja Salomo. Sesudah dia, Israel pecah. Bangsa Israel pecah menjadi kerajaan utara, menjadi kerajaan selatan. Ya. Berapa lama kita mau menikmati yang dunia tawarkan? Posisi dunia, harta dunia, dan kesenangan dunia. Berapa lama kita mau menikmatinya? Itulah sebabnya pemazmur katakan dalam Mazmur 112 ayat 1. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Oke. Yang suka kepada segala perintahnya. Ini sama seperti pengkhotbah 12 ayat 13 ya. Ada takut akan Tuhan, ya. Suka kepada apa? Perintahnya, ya. Dan ditambahkan di sini itulah yang berbahagia. Raja Salomo tidak berbahagia dengan semua kesenangan, kemakmuran, ya, kepelesiran, kedudukan dan sebagainya yang ditawarkan oleh dunia. Ya. Jadi bagaimana? Apa yang akan terjadi? Bagaimana kehidupan orang yang berbahagia? Yang takut akan Allah, ya. Kita tidak akan jauh-jauh. Kita hanya mempelajari 3 ayat saja dari Mazmur 112. Mazmur 112 sudah berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala apa? Perintahnya. Mari kita lihat dari berdasarkan Mazmur 12 ini, kebahagiaan yang takut akan Allah yang disebut sebagai orang benar berdasarkan Mazmur 112. Yang pertama, kehidupan orang yang takut akan Allah yang berbahagia itu apa? Akan menjadi stabil. Dia tidak akan diombang-ambingkan. Dia stabil karena sumber kekuatan jangkar kehidupannya itu adalah Allah. Ya, bukan, kalau saya punya manajer ini masih menjadi manajer, maka saya terjamin kehidupan saya. Kalau gubernurnya masih si A, maka kehidupan saya itu terjamin. Maka atau pemimpin uninya ini masih si ini, maka saya akan terjamin posisi saya. Tidak. Kehidupan yang stabil adalah sumber kekuatan kita itu bukan umat manusia, bukan orang dunia, tetapi Allah. Mazmur 112 ayat 6 bagian pertama katakan apa? Sebab ia, orang yang benar tersebut, orang yang takut akan Allah, orang yang berbahagia, ia tidak akan goyah untuk selama-lamanya. Dia tidak akan goyah. Ya. Kalau ada pergantian pemimpin, goyanglah Anda. Kalau Anda hanya biasa untuk hanya menjadi satu bagian dari pemimpin tersebut sebagai tim suksesi ya dalam kelompok tersebut. Begitu tim Anda itu terganti, maka orang lain yang ganti, Anda akan goyang. Biarlah Anda tidak pernah goyang dalam kebenaran itu oleh sebab Tuhan yang apa? Tuhan yang menguatkan kita. Bukan tim suksesi kita. Kita atur siapa yang menjadi pemimpin yang akan apa? Menstabilkan kita. Bukan. Kehidupan yang stabil karena Allah sumber kekuatan kita. Yang kedua, kehidupan yang dikenang. Ya, kehidupan yang dikenang karena Allah yang menuntunnya. Allah yang menuntun. Mazmur 112, kita sudah baca bagian A tadi ya, bagian awal. Akhirnya sambungannya apa? Orang benar itu, ya, yang tidak goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ya, orang itu akan diingat. Bagaimana apa yang dia lakukan itu adalah berdasarkan apa? Prinsip surgawi. Jadi orang, wow. Ya, itu menjadi satu apa? Menjadi satu kesaksian yang apa? Ya, kesaksian yang akan di pelajaran ini katakan diingat selama apa? Lama-lamanya. Bukan diingat selama-lamanya bukan oleh manusia saja, tapi oleh Tuhan. Dengan kata lainnya, orang itu akan diingat selama-lamanya. Berikutnya, ketiga, kehidupannya akan tenang. Kehidupan yang tenang tanpa ketakutan. Tanpa ketakutan. Orang yang kegoyah, ya, orang yang kekuatannya adalah firman Tuhan. Begitu mungkin pemimpin terganti, atau ada bencana ini, bencana itu, ya, bencana di alam dan lain sebagainya. Dia yang takut akan Allah. Yang hormat, yang percaya, yang kasih, dan menurut kehendak Allah, dia tidak takut kepada kabar celaka. Mazmur 112 ayat 7 bagian A. Tanpa ketakutan mendengar berita-berita kiri kanan, apapun yang terjadi, biarlah itu terjadi. Karena yang saya pikirkan surga, bukan dunia ini. Bukan. Dia tidak takut kepada kabar celaka. Yang keempat,
Kehidupannya itu apa? Kehidupan yang bertujuan, ada purpose, ada tujuannya. Yang bukan hanya, aduh, mau bikin apa ya? Nggak ketahuan juntrungnya mau ke arah mana, arah kehidupannya. Tapi orang yang takut akan Allah, yang berbahagia, adalah yang kehidupannya memiliki satu tujuan. Ya, dalam kepercayaan kepada Allah. Dalam kepercayaan kepada Allah. Bagian B, Mazmur 112 ayat 7, sambungan dari bagian atas. Kira-kira apa? Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya, the heart is firm, the heart is with purpose. Ya. Hatinya tetap, hatinya bertujuan. Ya. Karena kepercayaannya itu kepada siapa? Kepada Tuhan. Berikutnya, poin yang kelima. Kehidupan dalam kemenangan. Ya, kemenangan dalam dosa, kemenangan dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Ya. Karena Allah yang memberikan kekuatan. Mazmur 112 ayat 8 katakan apa? Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah pada lawannya, para lawannya. Memandang rendah artinya dia tidak merasa takut. Dia tidak merasa gentar, dia tidak merasa di bawah, dengan kata lain. Ya. Dia bukan berada di bawah, tetapi dia berada di atas. Dengan kata lain, dia memiliki kehidupan kemenangan. Entah lawannya itu setan dalam pencobaannya atau orang-orang yang mencelakakan, dia tidak apa? Dia tidak perlu takut. Dia tidak perlu takut. Dia akan memiliki kemenangan. Keenam, yang kedua terakhir. Kehidupan dalam kemurahan, kebaikan. Kenapa? Pada saat orang ini takut akan Allah, yang dia pikirkan surga, dia memiliki kebahagiaan pada saat dia apa? Membagikan berkat-berkat surga yang surga sudah berikan kepadanya. Dia memiliki kehidupan dalam kemurahan atau kebaikan kepada sesama. Mazmur 112 ayat 9 bagian A katakan, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kita sering mendengar bagaimana Rockefeller yang tadi kita sudah lihat kutipannya, dia sudah hampir mati, dia sudah dokter katakan kamu tidak akan umur panjang, tapi kemudian oke lah, karena memang saya sudah mati, saya bagi-bagikanlah harta saya. Dia bagi-bagikan hartanya. Lalu apa yang terjadi? Dia memiliki kebahagiaan, dia memiliki kesukaan, dia memiliki kesenangan, dan memberikan kesembuhan kepadanya. Pada saat kita berbagi, ya, berkat yang begitu banyak yang Tuhan sudah berikan, kita bagi-bagikan, maka itu menjadi satu kehidupan yang penuh dengan apa? Kemurahan. Ya. Oleh sebab takut akan Allah. Pikirkan surga. Mau apa? Berapa lama sih harta dunia ini? Ya? Pikirkan surga. Ya. Kita akan berbagi. Dan yang ketujuh, ada sampai 8 ya. Yang ketujuh katakan bahwa kebenarannya, kebajikannya itu apa? Kekal. Ya. Mazmur 112 ayat 9 B yang di tengah ya. Katakan apa? Pertama, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Dihargai oleh manusia dan dihargai oleh Tuhan. Kebaikan, kebenarannya. Kebenaran itu tentu saja bukan kita bukan untuk bicara tentang keselamatan ya. Kita bukan bicara tentang keselamatan dalam arti keselamatan itu melalui perbuatan, tidak. Kita diselamatkan terlebih dahulu untuk melakukan perbuatan baik ya. Jadi kebaikan itu adalah bagian daripada orang yang sudah memakai jubah kebenaran Kristus. Orang yang sudah memakai jubah kebenaran Kristus. Seperti domba pada saat hari penghakiman. Yesus katakan pada saat aku lapar kamu memberi aku makan. Aku haus kamu memberi aku minum. Aku sakit kamu kunjungi dan aku dalam penjara kamu juga kunjungi. Jadi kebenarannya, kebajikannya itu tetap untuk selama-lamanya. Dan yang terakhir, kemuliaan akan diberikan kepadanya. Saya sudah katakan tadi bahwa kita hidup untuk apa? Untuk memuliakan Tuhan. Dalam segala sesuatu yang kita lakukan, baik apa yang kita makan, apa yang kita minum, segala sesuatu yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan pada orang lain, kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau tujuan kita untuk memuliakan Dia, maka perkataan-perkataan kita dulu perkataan-perkataan yang baik, yang mengangkat. Ya, perkataan yang baik dan yang mengangkat. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk memuliakan Tuhan akan kembali kebaikan juga bagi kita. Kebahagiaan bagi kita. Dan bukan itu saja. Pada saat kita memuliakan Tuhan. Firman Tuhan ini Mazmur 112 9 bagian C, bagian terakhir ya. Itu 3 kalimat ini dari satu ayat. Katakan apa? Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Ya. Ada kemuliaan, ya. Kita akan dimuliakan, ya. Kita akan dimuliakan pada saat kita khususnya masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Pada saat kita masuk ke dalam kerajaan surga, Yesus berkata, masuklah, hai hamba-hambaku yang apa? Hai hamba-hambaku yang setia. Saya mengajak kita semua,
Jangan takut kepada dunia. Apa yang ancaman di dunia, apa kalau kita tidak dapat harta dunia, posisi dunia, dan lain sebagainya. Jangan takut kepada dunia. Takutlah akan Allah. Firman Tuhan dalam Matius 10:28 katakan apa? Janganlah kamu takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia, Allah, yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kiranya kita semua akan takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, menuruti Tuhan. Ya, menuruti Tuhan. Kenapa? Karena itulah yang akan menjadi sumber kebahagiaan kita mulai saat ini hingga nanti masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Saya banyak dalam nama Yesus.